Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel Faiz Nesia Rumahku. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai Badan Layanan Umum Daerah, khususnya mengenai pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD. Semoga dalam waktu yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Badan Layanan Umum Daerah itu adalah suatu perangkat kerja daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasari pada prinsip efisiensi, produktivitas, dan mempunyai fleksibilitas. Nah, bagaimana pengelolaan dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut kita akan diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum itu kita mungkin perlu juga mengetahui dasar hukum kenapa pengelolaan dengan di pasal 205 menentukan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk badan layanan umum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang tak kalah penting adalah juga kita perlu ketahui adanya Permendagri 79 tahun 2018. Dan mungkin ini sampai saat ini merupakan satu-satunya yang mengatur tentang pengelolaan badan layanan umum daerah. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang badan layanan umum daerah, silakan mempelajari Permendagri 79 tahun 2018. Tidak-tidaknya itu yang perlu kita baca. Kemudian Bapak Ibu, kembali ke topik awal tadi, kita hari ini akan membahas mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum dan fleksibilitas pengelolaannya. Nah, berdasarkan struktur anggaran, BLU itu strukturnya ada pendapatan, ada belanja, dan pembiayaan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan pendapatan, bagaimana pengelolaan belanja, bagaimana kemudian pengelolaan pembiayaannya. Nah, sebelum kita bahas, ini hal-hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, bahwa tujuan pembentukan BLUD itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, kekayaan badan layanan umum atau kekayaan badan layanan umum daerah ini merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan. Nah, kemudian juga dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah. Ini ada dalam ketentuan undang-undang. Kemudian badan layanan umum itu diberikan kewenangan kebijakan fleksibilitas. Tentu saja fleksibilitas ini terdapat ketentuan-ketentuan. Pertama adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLU. Nah, ini tentu saja dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD nanti fleksibilitas ini. Kemudian pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan fleksibilitas BLUD ini, tentu saja dalam memberikan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian hal ini biasanya dicantumkan dalam SK penetapan sebagai badan umum, SK pencairan pembiayaan misalnya, biasanya disebutkan diberikan kewenangan sepenuhnya, atau mungkin langsung tertulis diberikan fleksibilitas. Nah, itu biasanya tercantum ketika BLUD mendapatkan pengesahan sebagai badan layanan umum. Nah, kalau kita bicara tentang fleksibilitas, BLUD ini tentu saja memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, fleksibilitas ini meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, juga pengelolaan pembiayaannya. Nah, Bapak Ibu, seringkali definisi ini tertukar-tukar antara pendapatan dan belanja dan pembiayaan. Kadang-kadang ada istilah-istilah yang karena tidak memahami tentang kamar yang berbeda-beda, karena sebetulnya antara pendapatan dan belanja itu kamarnya berbeda dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan ada istilah nanti namanya penerimaan, ada istilah pengeluaran. Jadi nggak bisa nanti penggabungan antara pengeluaran dan belanja atau pendapatan dan pengeluaran, itu hal yang berbeda. Jadi sekali lagi kita pisahkan, kamar yang pertama adalah pendapatan dan belanja, kamar kedua adalah pembiayaan yang isinya adalah pembiayaan pengeluaran dan pembiayaan penerimaan, itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita definisikan sebenarnya apa itu pendapatan?
pendapatan itu secara definisi operasional adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi kalau kita mendapatkan pendapatan, maka unit kita itu akan menjadi kaya istilahnya, karena pendapatannya bertambah. Nah, berbeda nanti ketika itu merupakan penerimaan, nanti berbeda istilahnya. Nah, kemudian belanja, apa itu belanja? Belanja itu adalah semua kewajiban yang diakui sebagai mengurangi nilai bersih kekayaan. Nah, jadi berbeda dengan pengeluaran. Kalau belanja ketika kita keluarkan, maka itu merupakan kewajiban yang akibatnya kekayaan dari unit itu akan berkurang. Nah, berbeda halnya dengan pengeluaran yang ada di kamar pembiayaan. Nah, apa itu pembiayaan? Kalau pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Nah, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, jadi ini menjadi penting Bapak Ibu. Jangan tercampur-campur istilahnya. Misalnya ada yang menyebut pengeluaran subsidi. Nah, ini aneh. Kenapa? Karena subsidi itu tidak diterima kembali. Jadi dia bukan dalam kamar pembiayaan, dia masuknya dalam kamar pendapatan atau dalam kamar biaya kalau subsidi pengeluaran gitu kan. Nah, jadi jangan sampai salah kamar. Mereka ini sudah berpasangan. Kalau kita bicara pembiayaan, isinya penerimaan dan pengeluaran. Kalau bicara pendapatan, itu temannya belanja. Jadi jangan tertukar-tukar kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kembali ke fleksibilitas tadi, fleksibilitas ini adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menetapkan atau mempraktekkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Jadi meskipun fleksibel, nggak berarti unit badan layanan umum ini akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu tidak demikian. Bicara fleksibilitas ini secara teori gampang, tapi pada pelaksanaannya nanti biasanya ini akan timbul banyak masalah ketemu. Ini bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Biasanya terkait dengan pengelolaan keuangan, tentang pembayaran jasa pelayanan, batasan fleksibel seperti apa, ini bisa menjadi temuan kalau misalnya tidak melakukan fleksibilitas bagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu, kembali ke pertanyaan bagaimana pengelolaan pendapatan dan belanja biaya BLUD. Ini untuk menjawab ini, kita perlu tahu juga Bapak Ibu struktur belanja daripada BLUD itu seperti apa. Seperti kita sampaikan tadi, dalam struktur anggaran BLUD ini secara umum sebenarnya sama dengan struktur anggaran struktur anggaran pendapatan dan belanja. Itu hampir sama. Ya, ada pendapatan BLUD, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai pendapatan, belanja, dan biaya ini. Pertama, terkait dengan pendapatan BLUD. Nah, terkait dengan pendapatan, BLUD itu diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Nah, inilah yang menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Nah, seluruh pendapatan BLUD ini dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Nah, pendapatan BLUD itu diantaranya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan, tentu saja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pendapatan utama BLUD ini berasal dari imbalan jasa pelayanan. Kemudian pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan saja, tapi kemudian juga ada hibah. Hibah ini dapat berubah hibah terikat maupun hibah yang tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Nah, pendapatan hibah ini digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya, selaras dengan tujuan BLUD, sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian dengan hibah ini nanti. Sebab kalau kita menerima hibah, kita harus membuat perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah hasil kerjasama dengan pihak lain. Ini biasanya berupa perolehan hasil dari kerjasama. Kemudian yang keempat adalah pendapatan BLUD dari APBD sendiri. Nah, jadi dari APBD itu nanti ada dua, bisa APBD untuk pembiayaan, bisa juga APBD untuk pendapatan. Kalau dia untuk pendapatan, artinya dia bisa dibelanjakan untuk kegiatan operasional. Nah, APBD ini berupa pendapatan yang berasal dari biasanya kita cantumkan ke dalam DPA-nya APBD.
Kemudian yang kelima, pendapatan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah ini diantaranya ada namanya jasa giro, ada pendapatan bunga, ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kemudian ada juga komisi, ada potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa BLUD. Kemudian juga ada investasi. Nah, ini maksudnya bukan berinvestasi, tetapi hasil investasi itu menjadi pendapatan. Karena kalau investasi tentu ini bukan masuk ke dalam kamar pendapatan, tapi dalam kamar pembiayaan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan dari pengembangan usaha. Nah, Bapak Ibu, untuk yang nomor satu atau jasa layanan, ini perlu adanya penetapan, harus ada tarif. Maka pertama adalah adanya perhitungan atau adanya pengenaan tarif. Nah, pengenaan tarif ini harus dibuat aturannya. Nah, ada dasar-dasar perhitungannya. Pertama adalah untuk perhitungan tarif ini biasanya ada dua cara. Pertama, penghitungnya biaya per unit layanan. Nah, perhitungan ini tujuannya untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa di BLUD. Nah, tarif layanan ini dihitung dengan tentu saja dengan akuntansi biaya. Yang pertama. Yang kedua adalah bisa juga dengan hasil per investasi dana. Ini merupakan bentuk tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD. Tentu saja dalam periode tertentu. Nah, tarif layanan ini diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana. Jadi sekali lagi, tarif layanan ini diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana. Nah, untuk besaran tarif itu ada dua macam caranya. Pertama, besaran tarif itu bisa diatur dengan nilai nominal uang, misalnya berapa besaran tarifnya. Atau bisa juga dengan persentase, misalnya berapa persen harganya, berapa persen keuntungannya. Kemudian tentu saja ini ada harga patokannya. Kita melihat juga indeks harga, melihat kurs, melihat pendapatan kotor bersih. Nah, kemudian yang tak kalah penting diketahui bahwa yang menyusun tarif layanan ini adalah pemimpin. Jadi pemimpin BLUD menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Pertama adalah aspek keberlangsungan, ada kontinuitas, kemudian bagaimana nanti pengembangan layanan ke depan, kemudian kebutuhan, daya beli masyarakat, asas-asas keadilan, kepatutan, kemudian juga mempertimbangkan kompetisi yang sehat, serta mempertimbangkan juga batas waktu penetapan tarif ini. Jadi kita menetapkan tarif itu berapa lama. Nah, lalu bagaimana prosedur penyusunan tarif itu? Prosedurnya adalah pertama, pemimpin itu mengusulkan tarif layanan BLUD kepada kepala daerah, jadi diusulkan kepada kepala daerah. Kemudian usulan tarif itu bisa berupa usulan tarif layanan baru atau usulan tarif perubahan. Jadi kalau kita sudah punya tarif yang lama, kita melakukan perubahan, itu bisa juga. Jadi mengusulkan bisa usulan tarif layanan baru, bisa juga mengusulkan tarif layanan perubahan. Kemudian yang ketiga, usulan tarif layanan ini dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan. Jadi bisa juga bisa secara keseluruhan atau per unit layanan. Jadi jangan. Kemudian yang keempat adalah untuk menyusun tarif layanan BLUD ini pemimpin dapat membentuk tim. Nah, jadi jangan bingung sendiri nanti ketika nggak bisa menyusunnya bagaimana. Pemimpin bisa membentuk tim yang dimana anggotanya itu terdiri dari SKPD yang membidangi kegiatan badan layanan umum, kemudian SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, kemudian juga bisa melibatkan unsur perguruan tinggi dan juga bisa melibatkan lembaga profesi. Nah, tarif layanan ini nantinya diatur dengan kepala daerah. Dan jangan lupa ini juga harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena ini merupakan hal yang perlu diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak bisa pemerintah daerah menetapkan sendiri kemudian langsung menerapkannya. Nah, lalu selain dari imbalan dan jasa layanan, ini juga terdapat pendapatan lain-lain yang sah. Nah, pendapatan yang berasal dari salah satunya adalah kerjasama dengan pihak lain. Ini yang nomor 3. Nah, kerjasama dengan pihak lain ini bisa berupa pertama kerjasama operasional. Kerjasama operasional ini dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama, tentu saja dengan tidak menggunakan barang milik negara, barang milik daerah. Ini kalau kerjasama operasional. Atau yang kedua adalah pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah ini bisa dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah atau optimalisasi barang daerah. Tentu saja ini tidak mengubah status daripada kepemilikan dalam rangka memperoleh pendapatan. Juga tidak mengurangi kualitas pelayanan umum
yang menjadi kewajiban daripada BLUD. Nah, penting digarisbawahi, dari berbagai sumber pendapatan BLUD itu tidak semuanya dapat dikelola langsung oleh BLUD. Jadi pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terkait. Nah, pendapatan BLUD yang berasal dari hibah ini dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Nah, pendapatan BLUD kemudian diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKSKPD. Jadi nggak berdiri sendiri juga. Jadi nanti pendapatan BLUD itu diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKSKPD pada akun pendapatan daerah. Biasanya pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, lalu bagaimana dengan belanja BLUD? Nah, belanja BLUD ini dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pelayanan pendukung BLUD. Nah, apa saja belanja-belanja BLUD? Secara garis besar, belanjanya ada dua. Pertama, belanja operasi atau kadang dikenal juga dengan belanja operasional. Yang kedua, belanja modal. Nah, belanja operasi ini mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi untuk tugas dan fungsi, dia menggunakan anggaran operasional, namanya belanja operasi. Biasanya itu masuk di dalamnya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, atau belanja lain-lain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan belanja modal. Nah, belanja modal ini di dalamnya adalah seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya, yang dimana dia dapat memberikan manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Nah, tentu saja aset ini untuk digunakan dalam kegiatan badan lain umum. Nah, biasanya seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi, belanja jaringan, atau belanja aset tetap lainnya. Nah, kemudian pengelolaan belanja BLUD ini diberikan fleksibilitas, tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa hal dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah fleksibilitas ini merupakan belanja BLUD dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA. Jadi fleksibilitas itu nanti sudah ditetapkan dengan ambang batas. Jadi ambang batasnya berapa, jadi nggak boleh melebihin dari itu juga. Dan tentu saja ambang batas ini ditetapkan dalam RBA di DPA yang sudah definitif. Nah, kemudian yang kedua yang penting adalah fleksibilitas ini dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama pihak lain, pendapatan BLUD yang sah, dan hibah yang tidak terikat. Jadi yang bisa fleksibel yang ini saja, yang dari jasa layanan, hasil kerjasama pihak lain, lain-lain pendapat yang sah, dan hibah yang tidak terikat. Kalau hibah yang terikat itu nggak bisa juga fleksibilitas, ada aturan-aturannya. Nah, apa itu ambang batas? Ambang batas itu besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan untuk melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Nah, apabila belanja BLUD melampaui ambang batas, dia harus lebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah. Nah, dalam hal terjadi kekurangan atau misalnya defisit, BLUD nanti bisa mengajukan usulan tambahan ke APBD melalui PPKD. Nah, terkait dengan besaran persentase ambang batas, ini ada aturannya juga. Pertama, besaran persentase ambang batas ini harus mempertimbangkan saldo awal kas dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, seperti misalnya kecenderungan atau tren selisih anggaran pendapatan BLUD, terutama selain APBD, APBD tahun berjalan. Kemudian kecenderungan tren selisih pendapatan BLUD selain APBD. Kemudian penting juga diketahui besaran persentase ambang batas ini harus dicantumkan dalam RBA dan DPA. Dia berupa catatan, yaitu catatan memberikan informasi besaran persentase ambang batas. Nah, ambang batas ini digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan atau disebut dengan surplus. Nah, ini tentu yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan. Nah, hal penting juga bahwa ada ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBD dan pengadaan barang jasa yang bersumber dari pendapatan selain APBD. Nah, kalau pengadaan barang dan jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD,
ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perundangan tentang barang dan jasa. Tetapi pengadaan barang dan jasa atau BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, atau lain-lain pendapat yang sah, ini diberikan fleksibilitas berupa pembebasan atau sebagian seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ketentuan ini tapi harus diatur dengan kepala daerah. Jadi meskipun fleksibilitas nggak bisa langsung dilaksanakan kalau belum ada aturan dari kepala daerah. Nah, dan juga pengadaan barang dan jasa atau dana yang berasal dari hibah, terutama hibah terikat, ini harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah. Jadi kalau hibah itu hibah terikat, aturan-aturannya nggak fleksibel, kita harus mengikuti kebijakan pengadaan dari pemberi hibah. Atau misalnya pemerintah atau kepala daerah membuat peraturan terkait dengan fleksibilitas dari hasil hibah itu, tapi tentu saja sepanjang disetujui oleh pemberi hibah. Nah, selanjutnya belanja BLUD. Belanja BLUD yang bersumber dari dana yang berasal dari pendapatan BLUD ini juga harus diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKSKPD. Nah, uniknya adalah akun belanja daerah yang dirinci ini itu nanti dirinci hanya dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja. Nah, ini kemudian yang menjadi isu, misalnya nanti isu yang ketika adanya PPTK di BLUD dengan satu kegiatan ini, apakah kemudian PPTK berarti satu orang? Apakah kita tapi nanti ini mungkin kita akan bahas di bab yang lain pada lain kesempatan. Perlu diketahui juga bahwa BLUD ini dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanjanya itu yang sudah dicantumkan dalam DPA. Nah, kemudian pergeseran ini juga harus disampaikan kepada BPKD. Kalau di DKI itu BPKD ya. Nah, rincian belanja itu dicantumkannya nanti dalam RBA. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pembiayaan? Pembiayaan, apa itu pembiayaan? Nah, jadi sekali lagi bahwa antara pendapatan dan belanja dengan pembiayaan itu dua kamar yang berbeda, dua kantong yang terpisah. Nah, apa itu pembiayaan? Pembiayaan BLUD itu terdiri dari dua ya. Pembiayaan itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia pembiayaan. Nah, pembiayaan BLUD ini merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Jadi kalau yang disebut dengan pembiayaan itu ketika kita menerima anggaran dalam bentuk pembiayaan, berarti ini perlu nantinya dibayar kembali. Jadi pembiayaan BLUD ini merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali. Atau kalau misalnya dia pengeluaran, itu pengeluaran yang akan diterima kembali. Jadi kalau kita sudah keluarkan uang itu, dia akan balik lagi. Nah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan BLUD ini tadi sudah saya sampaikan ada dua. Pembiayaan penerimaan atau pembiayaan pengeluaran. Nah, apa saja yang termasuk dalam penerimaan pembiayaan? Kalau pembiayaan penerimaan itu yang pertama adalah silpa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata silpa, itu di dalam BLUD bukan selisih antara pendapatan belanja, bukan. Kalau pendapatan belanja itu selisihnya itu bisa surplus atau defisit. Nah, tetapi yang dimaksud silpa di sini adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang terjadi dalam kamar pembiayaan, terutama di penerimaan. Nah, ini merupakan selisih lebih, kalau kita sebut silpa, itu adalah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Nah, kemudian penerimaan pembiayaan berikutnya adalah divestasi. Kemudian penerimaan utang pinjaman. Nah, lalu bagaimana dengan pengeluaran pembiayaan? Nah, kalau pengeluaran pembiayaan ini meliputi pertama adalah investasi. Jadi kalau kita investasi itu uangnya dari uang pengeluaran pembiayaan. Jadi itu dia tidak mengurangi kekayaan. Kenapa? Karena itu uangnya kita sendiri, kita alihkan ke tempat lain menjadi investasi. Nah, ya, pertama investasi pengeluarannya. Yang kedua adalah pembayaran pokok utang atau pinjaman. Nah, sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ini diperhitungkan berdasarkan
laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran tahun periode anggaran untuk pembayaran pokok utang pinjaman ini. Nah, kemudian terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, ini pengaturannya begini. Pertama, sisa lebih perhitungan anggaran BLUD ini dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. Nah, kecuali misalnya atas dasar permintaan kepala daerah itu disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah untuk tapi tentu saja dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Sekali lagi, jadi kalau kita bicara silpa, ini lawannya adalah pengeluaran, penerimaan. Jadi ini bicaranya tentang di dalam kamar pembiayaan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya, ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan-kegiatan ini dia harus tetap melalui mekanisme APBD. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam anggaran tahun berikutnya ini apabila dalam kondisi mendesak itu dapat dilaksanakan melalui perubahan APBD. Nah, selanjutnya dengan terkait dengan pengelolaan piutang. Bagaimana dengan pengelolaan piutang? Pengelolaan piutang ini terjadi akibat adanya penyerahan jasa atau adanya transaksi berhubungan langsung ataupun berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Ini juga ada aturannya. Yang pertama adalah BLUD dalam hal utang piutang ini, BLUD pertama melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Jadi kewajiban BLUD untuk penagihnya tentu saja dilengkapi dengan administrasi penagihan. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah dalam hal piutang sulit tertagih, maka penagihan piutang ini diserahkan kepada kepala daerah. Tentu saja harus dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk penagihan ini. Nah, kemudian yang ketiga, piutang dapat dihapus, baik secara mutlak ataupun dihapus secara bersyarat. Tentu saja dengan cara-cara yang diatur nanti dengan peraturan kepala daerah. Nah, kemudian juga BLUD dapat melakukan utang atau pinjaman. Ini sehubungan dengan kegiatan operasional atau misalnya perikatan pinjaman dengan pihak lain. Itu baik berupa utang atau pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang misalnya. Nah, untuk utang jangka pendek, ini utang pinjaman biasanya yang memberi manfaat kurang dari 1 tahun. Ini timbul karena kegiatan operasional yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih biasanya antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 tahun anggaran. Nah, ketentuan dengan ketentuan utang ini atau utang pinjaman jangka pendek, ini ada aturannya juga. Pertama, utang pinjaman jangka pendek ini dibuat dalam bentuk perjanjian utang atau pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin atau pemberi utang atau pinjaman. Yang kedua, pembayaran kembali utang pinjaman jangka pendek ini menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah. Nah, yang ketiga, mekanisme pengajuan utang pinjaman jangka pendek ini tentu saja harus diatur dengan kepala daerah. Nah, sedangkan utang pinjaman jangka panjang ini merupakan pinjaman yang kalau tadi jangka pendek, yang kedua pembayaran kembali utang pinjaman jangka pendek ini menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah. Nah, yang ketiga, mekanisme pengajuan utang pinjaman jangka pendek ini tentu saja harus diatur dengan kepala daerah. Nah, sedangkan utang pinjaman jangka panjang ini merupakan pinjaman yang kalau tadi jangka pendek memberi manfaat kurang dari 1 tahun, kalau pinjaman jangka panjang ini memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, dengan masa pembayaran kembali atas utang pinjaman tersebut lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, ketentuan terkait dengan utang pinjaman jangka panjang juga diatur. Nah, pertama, utang pinjaman jangka panjang ini hanya untuk pengeluaran belanja modal. Nah, kalau tadi mungkin jangka pendek bisa untuk biaya operasional, kalau utang jangka panjang ini hanya untuk pengeluaran biaya modal. Yang kedua, pembayaran utang pinjaman jangka panjang ini merupakan kewajiban pembayaran kembali utang pinjaman yang meliputi pokok utang, kemudian bunga, kemudian biaya lainnya juga yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang atau pinjaman. Jadi bagaimana perjanjiannya kita harus lihat. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pengajuan utang pinjaman jangka panjang ini tentu saja harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, selanjutnya BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan atau
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan tentu saja yang paling penting adalah tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD, juga dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, memperhatikan investasinya ini berupa investasi jangka pendek. Kemudian investasi jangka pendek ini yang dimaksud adalah investasi yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Contohnya misalnya deposito pada bank umum, jangka waktunya misalnya 3 bulan sampai dengan 12 bulan, atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Kemudian juga contohnya adalah surat berharga negara, tentu saja yang jangka pendek. Nah, Bapak Ibu, pembiayaan BLUD yang ini juga yang paling penting bahwa pembiayaan ini harus diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD. Nah, selanjutnya kemudian diintegrasikan juga atau dikonsolidasikan pada akun pembiayaan SKPD selaku bendahara umum daerah. Jadi nanti dikonsolidasikan, jadi bukan bagian terpisah. Nah, demikian Bapak Ibu informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD. Hal ini sangat penting sebagai dasar untuk pembahasan terkait dengan bagaimana BLUD mengelola keuangan. Selanjutnya juga nanti terkait nantinya dengan bagaimana pengaturan remunerasi, bagaimana investasi. Bahkan ini bisa menjadi bahan pemikiran jika kemudian mungkin unit Bapak Ibu berencana untuk diusulkan menjadi PPK BLUD. Nah, Bapak Ibu, semoga info yang sedikit ini dapat membantu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Topik selanjutnya mungkin kita akan membahas hal lain yang tergantung dengan pertanyaan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.